Kami di Pemprov DKI Jakarta merasa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan ini. Saya ingat bulannya Desember tahunnya 2017, masuk ke sini menjelang peringatan perayaan Hari Natal, tanggal 24, dan berada di tempat ini menyaksikan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Ini bukan sekedar tempat ibadah bagi jemaat GPIB, tapi ini adalah juga sebuah monumen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan bagi umat manusia. Karena bangunan ini menjadi saksi perjalanan kemanusiaan. Bangunan ini menjadi saksi perjalanan Jakarta. Dan orgel yang ada di sini termasuk salah satu dari sedikit orgel tua yang ada di dunia. Karena itu kita harus rawat sama-sama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Senin, 20 Desember 2021, revitalisasi bangunan cagar budaya Gereja Immanuel dan lingkungan komplek bangunannya secara resmi dinyatakan selesai. Terima kasih. Bersepeda bersama dari Palmerah, mengayuh jauh sampai Kota Tua, Gereja Immanuel kini semakin megah, semoga membawa kedamaian bagi semua. Apresiasi untuk Anies dari non-Muslim. Konsistensi dalam ucapannya dan tindakannya, mantan Gubernur DKI Jakarta dalam perkara keadilan dan kesetaraan mewujud dalam berbagai bentuk kala memimpin Jakarta. Salah satu diantaranya terkait dengan revitalisasi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Immanuel. Revitalisasi gereja Immanuel telah diinisiasi sejak Natal 2020. Dinas Kebudayaan DKI dengan mempertimbangkan dari tim sidang pemugaran menerbitkan surat rekomendasi pemugaran nomor 2109/1.853.15 tanggal 21 April 2021 ke pihak gereja terkait rencana pekerjaan revitalisasi arsitektur dan landscape Gereja Immanuel. Sedangkan untuk anggaran dana revitalisasi gereja itu dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 24,6 miliar rupiah. Desain gereja ini hasil kolaborasi dan kooperasi antara arsitek dengan disiplin ilmu beragama agar setiap proses sesuai kaidah pelestarian cagar budaya. Pemprov DKI pun aktif berdiskusi dua arah dengan pengurus gereja Immanuel dan Sinode GPIB sehingga menghasilkan gedung gereja yang tak hanya indah tapi tetap guna mengakomodasi kebutuhan jemaat. Kami di Pemprov DKI Jakarta merasa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan ini. Saya ingat bulannya Desember tahunnya 2017, masuk ke sini menjelang peringatan perayaan Hari Natal, tanggal 24, dan berada di tempat ini menyaksikan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Ini bukan sekedar tempat ibadah bagi jemaat GPIB, tapi ini adalah juga sebuah monumen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan bagi umat manusia. Karena bangunan ini menjadi saksi perjalanan kemanusiaan. Bangunan ini menjadi saksi perjalanan Jakarta. Dan orgel yang ada di sini termasuk salah satu dari sedikit orgel tua yang ada di dunia. Karena itu kita harus rawat sama-sama. Seperti yang sudah diketahui, jika sikap dan tindakan memperlakukan semua warga secara setara yang ditampilkan Anies, lanjut Willy, bukan dengan cara banyak bicara. Sebelumnya, Jemaat Hari David mengapresiasi kebijakan Anies Baswedan yang telah merevitalisasi cagar budaya tersebut. Gereja yang diresmikan pada 24 Agustus 1839 ini merupakan cagar budaya sebagai pengingat bahwa bangunan ini bagian sejarah perkembangan kota dan masyarakat Jakarta. Bahkan Syarifah Olfah Buevar Alhamid selaku Putri Indonesia Intelijensia 2015 dari Papua Barat meminta kepada para penunduh
politik identitas yang disematkan pada bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, membuktikan hal tersebut. Menurutnya, masyarakat saat ini perlu hanya melihat rekam jejak mantan rektor Universitas Paramadina ini selama memimpin ibu kota Jakarta. Menurutnya, sangat jelas Anies Baswedan jauh tuduhan tersebut. Tidak hanya itu, akademisi Muhammadiyah Edi Sugianto menilai tuduhan politik identitas kepada Anies Baswedan tak perlu dirisaukan lantaran fakta dan saksi di Jakarta sudah menjawabnya secara jelas dan tegas. Jebolan Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ itu juga mengatakan tuduhan politik identitas dan tuduhan apapun yang dilemparkan ke Anies akan kembali kepada penuduhnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Senin, 20 Desember 2021, revitalisasi bangunan cagar budaya Gereja Immanuel dan lingkungan komplek bangunannya secara resmi dinyatakan selesai. Terima kasih. Bersepeda bersama dari Palmerah, mengayuh jauh sampai Kota Tua, Gereja Immanuel kini semakin megah, semoga membawa kedamaian bagi semua. Putra asal Papua yang juga anak pendeta di Jayapura, Kabupaten Supiori itu menyampaikan ada dua hal untuk menjawab stigma tersebut. Pertama, lihat rekam jejak Anies Baswedan. Kedua, ia meminta tunjukkan bukti kejadian atau peristiwa apa yang memicu jika suami Ferry Farhati itu memang sesuai dengan tuduhan tersebut. Apresiasi Anies dari kalangan non-muslim juga muncul dari salah satu direktur eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Suwarwi Caniago, di mana dia menemukan hal menarik menyusul isu politik identitas yang diletakkan kepada Anies Baswedan. Ternyata pemilih bakal calon presiden 2024 tersebut juga banyak dari kalangan di luar Islam. Pangi menjelaskan jika pemilih non-Islam sudah terbelah, di mana sebagian pemilih tidak hanya lari ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tapi juga ke Anies. Pangi mengungkap alasan pemilih Anies berasal dari non-Islam, itu karena dimungkinkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sering berkunjung ke gereja. Sementara itu, politisi Partai Nasdem Effendi Hoiri mengatakan tidak ada yang salah dengan kedekatan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan golongan tertentu. Hal itu justru dinilai sebagai sikap yang logis. Dia juga membantah bahwa kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan adalah menjual keagamaan. Bahkan Anies dilabeli sebagai bapak politik identitas. Menurut Hoiri, cap tersebut salah alamat. Hoiri justru menyalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok.